Hai kawan-kawan, jadi pada pertemuan kali ini kalian akan menghadapi tipe data yaitu namanya array. Jadi apa itu array? Array itu singkatnya adalah tipe data yang dapat menampung banyak data ya, banyak tipe data juga. Langsung aja kita kasih contohnya. Kita bikin file namanya array.js. Lalu di sini kita akan menampilkan apa itu array. Lalu let a sama dengan array ya. Let array sama dengan kayak gini, misalnya 1 2 3 4 5 6. Ini contoh array nih. Kalau misalnya kita console.log, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini array. Lalu pada array kalian bisa pada array kalian itu bisa menampung banyak data dan tipe data yang berbeda. Contoh, let array 2 misalkan. Di satu ada A B C D, lalu ada array lagi misalkan 1 2 3, lalu ada objek. Lalu ada misalkan null atau undefinite, nggak perlu ya undefinite. Atau false maybe. Cuma ini contoh yang nggak mungkin ada. Namun array bisa menampung kayak di atas. Itulah array. Lalu singkatnya, array itu ada dua jenis. Yang pertama ada array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Let's dimensi 1 misalkan. 1 2 3 4 5 6. Ini adalah array dimensi 1. Let dimensi 2 sama dengan 1 2 3 lalu koma 4 5 6. Ini adalah array dimensi 2. Nah, ini contohnya ya, dimensi 1 sama dimensi 2. Lalu bagaimana cara mengakses array? Seperti ini. Cara mengakses array. Gunakan looping. Gunakan index. Contohnya itu misalkan kita mau ngambil angka 3 di dimensi 1 misalkan. Dimensi 1 console.log dimensi 1 angka 012. Ini harusnya hasilnya 3. Kalau coba kita jalanin, nah dia muncul 3 ya. Ini kita komen dulu. Ini muncul 3. Lalu kalau misalkan kita console.log dimensi 1 tapi ini 4, ini hasilnya adalah, kalau 4 itu berarti 0 1 2 3 4 5 5. Nah, itu 5. Lalu bagaimana cara mengakses array dimensi 2? Nah, seperti ini. Misalkan console.log dimensi 2 0 misal. Ini hasilnya ada 1 2 3. Lalu console.log dimensi 1 dimensi 2 sama dengan 1, di sini hasilnya adalah 4 5 6. Lalu kalau misalkan kita console.log dimensi 2 bisa 3 misalkan 2 undefinite. Ini contohnya ya. Nah tuh undefinite. Nah, karena di dimensi 2 ini kita mengaksesnya itu masih bentukan array seperti ini ya. Lalu bagaimana cara kita mau mengakses 1 2 atau 3-nya? Gunakan indeks lagi, karena dimensi 2 indeks 1 ini atau dimensi 2 indeks 0 ini masih berbentuk array. Karena dia berbentuk array, kita masih bisa ngasih dia indeks lagi, misalkan 0. Misalkan ya, kita kopas di sini tuh 0, misal 1. Lalu kalau misalkan di sini 2, ini 1, di sini adalah 6. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk mengakses array 2 dimensi ini secara otomatis? Untuk array dimensi 1 ini kemungkinan kalian udah tahu lah ya, seperti looping pada string. Tapi bagaimana caranya untuk melooping, mengecek ini satu-satu?
dengan cara looping gitu, secara otomatis gitu ya. Nah, ini caranya nih. Cara untuk looping pada array 2 dimensi misal. For let i seperti biasa i kurang dari dimensi 2 dot length, habis itu i plus plus, lalu for let j sama dengan 0, j kurang dari dimensi 2 ada i-nya ya, dot length. Kenapa dia berbeda pada bagian i kurang dari dimensi 2 dot length, lalu di j-nya ini kenapa harus dimensi 2 indeks ke i dot length? Karena dia 2 dimensi, jadi ketika kita mengakses bagian sini tuh, bagian dimensi ke i ini itu masih bentukan array, jadi kita masih bisa ngasih dot length gitu. Semoga kalian paham ya. Ini contohnya aja, lalu console.log dimensi 2 i lalu di sini j. Kita coba lihat. Nah, ini hasilnya nih. Bentar. Dimensi 2 ada di bawah. Nah, ini pembatasannya. Looping dimensi 2 ada di bawah. Nah, 1 2 3 4 5 6. Jadi dia masih bisa mengakses ini 1 2 3 4 5 6 begitu. Normalnya array dimensi 2 sering digunakan pada kasus table gitu. Jadi ada row sama kolom. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita ngebikin array dimensi 2 tuh kayak gini nih. Ada ini, lalu di sini kita bikin ini, lalu di sini kita bikin ini misalkan nama Rian, ininya kasihnya Indonesia, lalu misalkan di sini ada John, sininya dengan Inggris, umurnya 23, gue 22. Lalu di sini umurnya misalkan 25. Nah, di sini tuh array 2 dimensi itu kayak gini. Ini barisnya nih, ini baris, ini tuh barisnya, lalu ini tuh kolomnya gitu. Barisnya itu i, biasanya itu let i-nya itu barisnya, kita mengakses baris, lalu mengakses kolomnya satu persatu ini melalui j-nya gitu. Begitu. Lalu di sini ada contoh ya, misalkan kita kalau pengen ngebikin kayak gini, contoh let orang-orangan, let orang misalkan, kita bikin kayak gini. Kelebihan ini hapus dulu, jangan lupa. Nah, kayak gini, lalu kita bikin aja nih, kita ganti orang gitu, kita ganti orang gitu. Nah, kita misalkan pengen ngasih output keren nih, kayak contoh console.log biodata orang gitu. Di sini dia kasih aja, misalkan di sini kan kita ngelihat datanya ini sangat statis dan tertata ya. Indeks ke-0 itu nama, indeks kedua itu mungkin lokasi, indeks ketiga itu umurnya ya. Jadi kita udah tahu nih secara algoritma kita mau ngebikin kayak gimana buat ngerapihin kayak gini. Jadi j sama dengan 0 itu pasti nama. If j sama dengan 0 berarti kita tinggal console.log ini nama orang i j gitu. Lalu else if, kalau misalkan else if juga bisa sih, j sama dengan 1 itu kita kopas console.log ini itu lokasi gini else. Nah, di sini karena emang udah tertata rapi, berarti kalau misalkan bukan 0 bukan 1 berarti 2 dong ya. Berarti sini, berarti else-nya itu kita langsung aja umur gitu. Umur. Nah, di sini kita kasih pembatas. Kita kasih spasi setiap dia. Jadi, setiap dia sudah melooping bagian sini, kita kasih konsol kosong ini biar ada pembatasnya gitu. Kayak jeda. Nah, kita coba not array. Nah, dia hasil kayak gitu tuh. Biodata orang, nama, Brian, lokasi Indonesia, umur 22 tahun. Ini kayak gini contohnya, guys. Seperti ini, guys. Ya, jadi kalian di sini sudah mengerti ya bagaimana
array itu bekerja ya, dan bagaimana teman array itu siapa teman array itu ya. Jadi array itu selalu berteman dengan yang namanya looping karena dua itu selalu berkaitan. Di mana ada array, cara pengakses otomatisnya adalah dengan cara looping. Seperti itu kawan-kawan. Yap. Untuk materi ini kita sudahi dulu, nanti akan ada materi metode-metode pada looping yang harus kalian ketahui. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.